Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Reno Reksa. Kali ini kami akan membahas juga terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Visual yang Anda saksikan saat ini di layar kaca pemirsa, ini adalah perjalanan iring-iringan rombongan dari Partai Nasdem yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menuju kantor dari Partai Golkar. Informasi yang kami dapatkan dari tim kami yang sudah berada di titik kantor Golkar mengatakan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto beserta rombongan ini sudah menunggu kedatangan rombongan Partai Nasdem di lobi. Informasi yang terbaru kami dapatkan bahwa saat ini rombongan sudah tiba di kawasan Selipi. Sesaat lagi kita akan nantikan bagaimana pertemuan dari kedua tokoh Indonesia, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Berdasarkan informasi yang kami himpun juga, pemirsa, beberapa pihak yang ikut serta di rombongan Partai Nasdem untuk bertemu dengan Golkar siang hari ini, dipimpin langsung oleh seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, didampingi beberapa pihak seperti Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem, Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI, Karli Bonjamin, Majelis Tinggi, kemudian ada juga nama Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI yang turut mendampingi, kemudian tidak ketinggalan ada nama Prananda Paloh, Ketua Koordinasi Pemenangan Pemilu. Ada juga Rusdi Mase, Ketua DPP Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai Nasdem, Robert Rowe, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Hermawi Taslim, Wasekjen, Oki Asokawati, Ketua DPP Bidang Pembangunan Infrastruktur Partai Nasdem, Amelia Anggraini, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak Partai Nasdem. Itu adalah sejumlah nama yang mendampingi. Kita lihat di layar kaca saat ini sudah tiba rombongan dari Partai Nasdem yang dipimpin oleh Surya Paloh. Kita lihat langsung di situ Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyambut langsung kedatangan dari Surya Paloh. Buka jalannya dulu. Nanti aja. Awas. Jangan dorong, awas. Iya. Mari sakit, awas kamera, awas. Ayo. Balas, jalan bareng Pak. Mundur dikit. Ini kantor baru juga, Bu. Ini udah dipakai mulai COVID. Mas, buka jalannya Mas. Sebelah sini Mas. Teman-teman media lihat. Awas. Teman media awas. Bukan ya. Teman media lihat.
Baru saja kita saksikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beserta rombongan sudah masuk di kantor DPP Partai Golkar, disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Tadi kalau kita sempat mendengar sedikit, tadi disampaikan sempat Erlangga Hartarto mengatakan bahwa ini adalah kantor baru dari DPP Partai Golkar. Untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di sana, saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba. Sisil, selamat siang. Bisa Anda gambarkan bagaimana tadi suasana pertemuan awal kali ketika Ketua Umum Partai Nasdem dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini bertemu di kantor DPP Partai Golkar? Iya Reno, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni G. Plate dan juga sejumlah pejabat teras dari Partai Nasdem tiba di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat, disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dengan pelukan di bagian pundak. Ini menunjukkan adanya memang kehangatan dan juga kekeluargaan, karena tadi sebenarnya Reno sebelum kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sempat menyatakan bahwa ini adalah pertemuan yang penuh dengan kehangatan dan juga kekeluargaan, karena para petinggi dari Partai Nasdem sebagian besar merupakan alumni dari Partai Golkar, sehingga pertemuan hari ini akan diselimuti dengan kehangatan dan juga kekeluargaan, meskipun nanti tentu akan ada sejumlah hal yang serius untuk dibahas dalam pertemuan kali ini. Saat ini rombongan baik dari petinggi Partai Nasdem maupun dari Partai Golkar sudah naik ke lantai 3 karena disebutkan nanti di sana akan digelar pertemuan dan juga pembahasan sejumlah hal. Kalau kami melihat pada pagi hari ini ada sejumlah petinggi Partai Golkar yang mendampingi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Di antaranya ada Sekjen Partai Golkar Ludwig Frederick Paulus, kemudian ada sejumlah Wakil Ketua Umum Partai Golkar seperti Nurul Arifin, Aziz Samsudin, Melkius Markus Mekeng, dan juga sejumlah petinggi lainnya. Begitu juga untuk Partai Nasdem, ada Sekjen Partai Nasdem, kemudian ada Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni, dan juga ada sejumlah ketua DPP dari Partai Nasdem dan juga Wasekjen dari Partai Nasdem yang juga sudah naik ke atas untuk melaksanakan pertemuan dan membahas sejumlah hal. Namun media memang tidak diizinkan untuk naik ke lantai 3. Ada sejumlah teman-teman media, rekan-rekan media mencoba naik, namun memang tidak diizinkan karena nanti juga setelah pertemuan selesai akan disampaikan dalam konferensi pers tepat di belakang saya ini apa saja poin-poin pembahasan yang dibicarakan antara kedua petinggi partai politik dan juga tokoh bangsa ini dalam pertemuan hari ini. Reno. Sisil, bisa Anda gambarkan nanti setibanya sudah tiba begitu ya, apa agenda berikutnya? Apakah langsung melakukan pertemuan yang intens begitu atau ada rangkaian acara terlebih dahulu? Reno, tadi disebutkan bahwa karena ini merupakan kantor baru dari DPP Partai, kantor baru dari Partai Golkar, sehingga tadi juga disebutkan oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa ini merupakan kunjungan perdana juga bagi Partai Nasdem untuk ke kantor ini. Selain karena ini merupakan kantor baru, juga karena setelah pandemi ini merupakan kunjungan pertama dari Partai Nasdem ke kantor Golkar. Sehingga nanti tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan tur singkat untuk melihat bagaimana kantor Golkar yang baru ini dan ditunjukkan oleh Partai Golkar kepada Partai Nasdem. Namun ini sifatnya situasional. Jika memungkinkan untuk dilakukan tur, maka akan dilakukan tur atau berkeliling sejenak di kantor DPP Partai Golkar ini. Namun jika tidak memungkinkan, maka akan langsung melakukan pembahasan. Nah, tentu menarik Reno, apa saja sebenarnya yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum Partai Golkar. Jika kita melihat Reno, pada bulan Maret 2022 lalu sempat sudah ada pertemuan antara Partai Golkar dengan Partai Nasdem, di mana Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyambangi langsung kantor DPP Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat. Dan ini dapat dikatakan sebagai kunjungan balasan dari Partai Nasdem kepada Partai Golkar. Dan tadi sebenarnya juga sempat disampaikan kembali oleh Ketua Umum Partai Golkar bahwa ada sejumlah hal tentu yang nanti akan dibahas, terutama terkait dengan memperjelas bagaimana sebenarnya posisi Partai Golkar dan juga Partai Nasdem, meskipun tidak disampaikan posisi apa yang dimaksud oleh Ketua Umum Erlangga Hartarto ini, apakah yang dimaksud adalah posisi di bidang politik ataupun posisi di bidang pemerintahan. Karena jika kita bicara mengenai bidang pemerintahan, antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar sama-sama merupakan partai yang mendukung pemerintah. Namun
tadi diperjelas oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin bahwa yang dibahas sebenarnya dalam pertemuan hari ini adalah isu-isu nasional, apa saja yang terkait dengan kepentingan bangsa, kepentingan negara, ini menjadi salah satu poin besar yang akan dibahas. Selain itu juga nanti akan menyamakan persepsi. Namun kembali Reno, persepsi apa yang nanti akan disamakan antara kedua partai ini juga tidak disampaikan secara detail karena nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, dan juga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Namun jika kita melihat kembali Reno, sebenarnya kedua partai ini memang merupakan partai yang mendukung pemerintah. Artinya pertemuan hari ini dapat dikatakan juga sebagai konsolidasi partai pendukung pemerintah untuk membahas sejumlah hal ataupun isu-isu nasional. Selain memang ada isu-isu yang cukup menarik sebenarnya untuk dibahas termasuk pemilu 2024. Namun ada sejumlah hal juga yang cukup bisa disampaikan atau cukup bisa ditanyakan juga nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya koalisi, karena kita tahu Reno, untuk Partai Nasdem sendiri koalisinya juga sudah terus diperkuat antara PKS dengan Nasdem dengan Demokrat, sementara Golkar juga sudah menyatakan dan mendeklarasikan dalam koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, P3 dan juga PAN. Lalu apakah nanti akan bahas soal koalisi juga dalam pertemuan kali ini? Nanti kita akan tunggu Reno apa saja pembahasan yang akan disampaikan oleh para petinggi partai ini. Reno. Ya, meskipun sampai dengan saat ini, detik ini, siang hari ini, kedua partai, Partai Nasdem dan juga Partai Golkar ini berada di dua perahu yang berbeda. Golkar dengan perahu KIB-nya dan juga Partai Nasdem berada di koalisi perubahan bersama dengan PKS dan juga Demokrat. Tapi pertemuan kedua partai ini menunjukkan ada kehangatan politik menjelang pemilu tahun 2024. Ayo lah. Saksikan saat ini adalah kondisi atau situasi terkini di dalam ruangan di lantai 3 kantor Partai Golkar seperti yang tadi disampaikan oleh jurnalis MGN Cecilia Sinabariba, di mana kedua ketua umum partai yakni dari Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto didampingi masing-masing jajaran kementerian, maksud kami dari masing-masing jajaran partai. Ini sudah duduk dan tadi kita sudah sempat melihat Surya Paloh dan juga Erlangga Hartarto bersalaman, begitu ya, menunjukkan kehangatan tadi, mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh rekan kami Cecilia Sinabariba, mulai dari pertemuan di lobi kantor Golkar sampai dengan di ruang pertemuan. Kami juga nanti masih akan terus menunggu apa saja kira-kira substansi yang akan dibahas antara Partai Nasdem dan juga Partai Golkar. Sisil, memang kita tidak bisa mengetahui poin-poin yang mendetail begitu ya terkait dengan pertemuan antara Erlangga Hartarto dan juga Surya Paloh. Tetapi nanti juga seperti yang Anda katakan akan ada konferensi pers yang disampaikan oleh kedua pihak ini. Kira-kira apakah sudah ada jam pasti, Sisil? Jam berapa nanti baik itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto akan menyampaikan keterangan persnya? Reno, belum disampaikan kapan konferensi pers ini akan berlangsung karena juga pertemuan baru dimulai. Namun jika kita melihat bagaimana durasi ataupun waktu pertemuan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan sejumlah partai politik, karena kita tahu Surya Paloh tidak hanya menjalankan safari politik atau tidak hanya mengunjungi partai politik Golkar saja, namun juga sejumlah partai politik lainnya dalam safari politik mereka. Kita tidak bisa memprediksi, namun kita bisa melihat dari pola yang sudah terjadi selama beberapa kali pertemuan bisa saja berlangsung antara 1
1,5 sampai dengan 2 jam. Artinya jika pertemuan dimulai pada pukul 11 siang bisa saja nanti akan selesai pada pukul 13 atau pukul 14.30. Namun kembali lagi tergantung dari substansi apa saja yang nanti akan dibahas oleh kedua ketua umum partai politik ini dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Reno. Sehingga awak media juga tidak dapat mengikuti apa saja pertemuan ataupun pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh para pejabat dari partai politik maupun partai politik Nasdem maupun Partai Golkar ini. Namun kembali Reno, sebenarnya pertemuan yang dilakukan pada hari ini, kunjungan yang dilakukan oleh Partai Nasdem kepada Partai Golkar hari ini, kantor DPP Partai Golkar ini juga ingin untuk menunjukkan bahwa Partai Nasdem sebenarnya memang bertujuan untuk menciptakan politik yang riang gembira. Inilah yang disampaikan sebenarnya oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, bahwa safari politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem tidak hanya ke Partai Golkar ini saja, namun ke sejumlah partai lainnya, menunjukkan bahwa sebenarnya walaupun di tengah perbedaan-perbedaan pandangan politik, namun Nasdem ingin untuk menciptakan politik yang riang gembira, politik yang jauh dari prasangka, politik yang jauh dari praduga, sehingga nantinya terutama di kontestasi politik, kontestasi pemilu di 2024 nanti tidak ada ujaran-ujaran kebencian yang terjadi, tidak ada prasangka-prasangka yang terjadi, namun yang terjadi adalah pemilu yang damai, pemilu yang adil, dan pemilu yang jujur. Dan ini sudah dimulai oleh Partai Nasdem dengan melakukan safari-safari politik ke partai-partai yang meskipun berbeda pandangan dengan Partai Nasdem. Tidak hanya itu, Ahmad Ali juga mengungkapkan bahwa meskipun berbeda kapal atau berbeda perahu seperti yang tadi Anda sebutkan, Reno, ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Partai Nasdem ingin mencari tahu apa sebenarnya yang membedakan antara Partai Nasdem dengan Partai Golkar. Inilah yang ingin dicari tahu oleh Partai Nasdem dengan kunjungan hari ini. Itu tadi pernyataan yang sempat disampaikan oleh Ahmad Ali kepada teman-teman media meskipun yang bersangkutan tidak berada di lokasi pada saat ini. Tentu Reno, kita akan menunggu apa hasilnya, namun kita tentu pasti mengharapkan hasil yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Politik pada hari ini adalah untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, dan juga tentu untuk menciptakan perdamaian dan pastinya menyelesaikan sejumlah permasalahan-permasalahan nasional, permasalahan-permasalahan strategis nasional, dan kembali Reno, kita akan menunggu nanti apa saja poin-poin pembahasan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan Nasdem ini. Reno. Cecilia Sinabariba, nanti kami akan terus update informasi dari Anda. Terima kasih untuk informasi Anda sejauh ini.